So many pieces all back together now. What's your vision? Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka Safety Talk. Nah, siang hari ini Safety Talk kita akan membahas soal virus corona. Pastinya Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi kan dengan virus corona ini? Virus corona telah menyebar hampir di seluruh negara dan pastinya menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Hingga saat ini belum tersedia vaksin untuk menjaga tubuh dari sebaran virus corona. Maka penting untuk kita bersama mengetahui situasi corona khususnya di Indonesia serta melakukan langkah pencegahan virus corona. Berdasarkan uji PCR hingga 21 Juli 2020, Indonesia telah mengkonfirmasi 89.869 kasus virus corona dengan 48.466 kasus sembuh, 37.083 kasus aktif, dan 4.320 kasus meninggal dunia. Tetap tenang, jangan panik, namun tetap waspada. Pertama perlu kita ketahui nih, update COVID-19 di Indonesia saat ini. Berdasarkan Kemenkes nomor 413 tahun 2020, di mana istilah OTG, ODP, dan PDP diganti nih dengan istilah baru, yaitu kasus suspek, kontak erat, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Kasus suspek yaitu 1. Penderita ISPA dengan riwayat dari negara atau wilayah atau transmisi lokal. Atau yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan riwayat dengan pasien konfirmasi COVID-19. Atau yang ketiga, penderita ISPA berat yang perlu perawatan RS dan tidak ada penyebab lain. Penanganannya yaitu dengan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR hari ke-1 dan hari ke-2. Selanjutnya dilakukan isolasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian ada kasus kontak erat, yaitu orang dengan tanpa gejala dan memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau probable COVID-19. Penanganannya dilakukan pemantauan selama 14 hari alias karantina mandiri. Lalu ada kasus probable, yaitu penderita kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Penanganannya untuk kasus probable perlu dirawat, isolasi di RS rujukan. Dan yang terakhir ada kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan lab RT-PCR. Untuk kasus konfirmasi ini terbagi lagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan tanpa gejala dan gejala ringan, yang penanganannya perlu isolasi diri di rumah tanpa follow-up RT-PCR, serta gejala sedang dan gejala berat. Khusus untuk gejala berat, perlu dilakukan follow-up RT-PCR 1 kali. Update yang kedua yaitu berdasarkan PP nomor 82 tahun 2020, diantaranya sebagai berikut. Dan yang ketiga, update mengenai airborne disease. Penelitian terbaru menyatakan bahwa potensi penularan airborne bisa terjadi di tempat keramaian, ruang tertutup, dan ventilasi yang buruk. Sekali lagi, jangan panik. Yuk kita pahami bersama pencegahan penularan COVID melalui airborne. Pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu hindari pertemuan yang dihadiri banyak orang, gunakan masker, physical distancing, pastikan ruangan berventilasi baik, dan cuci tangan hingga bersih. Nah, situasi corona di Indonesia tadi sudah kita ketahui. Sekarang untuk meningkatkan kewaspadaan, kita pahami bersama yuk langkah pencegahan virus corona yang dapat kita lakukan. Dalam sehari, manusia menghabiskan 8 jam atau sekitar 30% waktunya untuk beraktivitas di luar. Salah satunya kita nih sebagai karyawan. Dengan situasi lingkungan kerja yang berbeda, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh perusahaan kita, yaitu Pama Group. Sebelumnya, kita siapkan dulu yuk barang-barang yang wajib kita sediakan di dalam tas.
ada persediaan masker, hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, alat sholat, tumbler, serta alat makan bila perlu. Sekarang kita simak dengan baik yuk protokol kesehatan PAMA Group, mulai dari perjalanan menuju tempat kerja, masuk kantor, selama di kantor, dan protokol saat tiba di rumah. Protokol masuk kantor. Pada saat perjalanan menuju kantor, yang pertama, pastikan kondisi kita fit, menggunakan masker, hand sanitizer, dan sarung tangan selama perjalanan. Nah, untuk Anda yang menggunakan kendaraan umum, ada baiknya untuk berangkat lebih awal, menghindari jam sibuk, dan tetap jalankan physical distancing di dalam kendaraan. Sesampainya di kantor, lakukan pengecekan suhu, lakukan absen online, sekaligus isi form monitoring kesehatan, cuci tangan bersih, lakukan disinfektan di chamber pada bilik yang disediakan sebelum masuk ke gedung. Nah, untuk Anda yang memiliki suhu lebih dari 37 derajat Celcius, segera periksakan diri Anda ke dokter klinik. Selanjutnya, protokol saat di kantor. Yang pertama, tentunya kita wajib menggunakan masker. Penting nih untuk kita pahami cara menggunakan masker yang benar. Masker bukan hanya menutupi hidung dan mulut, bukan hanya menutupi mulut dan dagu, dan bukan hanya menutupi dagu. Masker dipakai untuk menutupi hidung hingga dagu, agar area wajah kita secara keseluruhan terhindar dari sebaran virus. Yang kedua, duduk sesuai posisinya masing-masing dan jaga physical distancing. Yang ketiga, tidak memesan makanan di luar dulu ya. Yang keempat, dilarang merokok di area kantor selama masa pandemi. Yang kelima, untuk penerimaan barang atau ekspedisi karyawan harus di tempat yang telah disediakan mengikuti protokol yang berlaku. Yang keenam, kita harus mengikuti pembatasan kapasitas ruang meeting. Jika memungkinkan, usahakan meeting dilakukan melalui media online seperti Teams, WA, dan lain-lain. Yang ketujuh, jangan berkerumun, jaga physical distancing, dan jika ada gejala sakit, segera periksakan diri ke klinik kantor. Yang kedelapan, gunakan siku untuk membuka pintu. Lalu yang kesembilan, pastikan tangan kita bersih sebelum menyentuh fasilitas umum seperti lift, gagang pintu, telepon, dan lain-lain. Nah, saat di dalam lift, ikuti marka yang sudah disediakan ya. Jangan paksakan masuk lift saat kapasitas sudah maksimal, 4 orang atau 6 orang. Yang ke-10, kita simak baik-baik yuk peraturan yang diterapkan oleh PAMA untuk penerimaan tamu. Untuk karyawan subkon atau tamu yang pernah keluar kota, wajib karantina dan rapid test sebelum bekerja kembali di PAMA. Jika tamu sudah diperkenankan, maka H-1 sebelum berkunjung, tamu diwajibkan untuk mengisi form deklarasi kesehatan yang langsung dimonitoring oleh penerima tamu. Itu tadi protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama saat menjalankan WFO di gedung PAMA Group. Karena sehat dimulai dari kita. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan semangat pagi!